Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Islam tidak mewajibkan kita mengkuliahkan anak yang butuh biaya besar-besar. Yang diwajibkan itu anak, istri, anggota keluarga, kita didik, kita bimbing, kita biayai untuk paham dengan kewajiban-kewajiban dia tentang yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sore kali ini bisa bermuajahah di kediaman Bapak Zaini dan Ibu Indri yang mengundang kita semua dalam rangka tasyakuran karena dikaruniai keberkahan yang besar insyaallah dari Allah, bahwasanya tahun ini tidak disangka, tidak dinyana, ketiban ulung, ketiban rezeki yang sedemikian besar tidak semua orang bisa mendapatkan dengan mudah, yakni mendapatkan panggilan untuk ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Ini nanti acaranya hanya sekadar ucapan permohonan pamit, sekaligus nanti sahibul hajah, calon hajah Ibu Indri, apakah Ibu Indri sendiri apa diwakili Pak Zaini nanti berpamitan. Dan demikianlah pensyariatan apabila orang tidak safar apalagi ke tanah suci, ini disyariatkan untuk berpamitan. Kemudian yang dipamiti itu mendoakan, hanya sebatas itu, tidak pakai ritual-ritual yang lain-lain. Kita mengikuti kesunahan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jadi itu Bapak sekalian, Bapak Zaini mewakili istri Ibu Indri yang ternyata mendapatkan lolos seleksi untuk mendampingi jamaah haji tahun 1445 Hijriah ini, yang otomatis juga beliau mendapatkan fasilitas untuk bisa melaksanakan seluruh rukun haji, sehingga niat dari rumah ini selain memang tugas negara, yakni mendampingi kesehatan para jamaah haji, juga dalam rangka menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita doakan nanti di akhir acara bersama-sama beliau Ibu Indri dikaruniai kelapangan perjalanan dari sejak berangkat dan semua tugas-tugas di sana, juga bisa melaksanakan rukun-rukun haji dengan sempurna sampai pulang berkumpul lagi bersama keluarga dalam keadaan sehat dan sukses semua perjalanannya, sukses mengawal para jamaah dan membawa haji yang mabrur. Al-hajjal mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali surga.
Nah, kenapa dikatakan mabrur? Berarti ada haji yang tidak mabrur. Ini yang harus kita waspadai. Setiap kita berkeinginan, setiap kita berupaya untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan oleh Allah kepada segenap manusia untuk menunaikan perjalanan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, kemampuan itu diurai oleh para ulama ada 3, yakni kemampuan diri, termasuk kesehatan, termasuk kesempatan, termasuk biaya, termasuk kondisi umum keamanan. Ini alhamdulillah kondisi umumnya sudah aman. Alhamdulillah Ibu itu juga sedang dapat fasilitas pembiayaan dan lain sebagainya dihandle oleh negara. Kemudian secara kesehatan, secara kesiapan ilmu dan mental insya Allah sudah siap. Dan segenap kita juga yang sudah memenuhi kualifikasi itu sudah wajib untuk beribadah haji. Bagi yang mampu secara harta, mampu secara kesehatan, yang masih sehat, kemudian secara kondisi umum juga sedang terkondisi untuk saat-saat ini. Yang perlu dipertanyakan, batas kemampuan itu seperti apa? Apakah yang sudah punya ini dan itu? Nah, kalau merujuk pada kemampuan ini agar kita tidak gagal paham, apakah yang disebut mampu itu apa sudah punya rumah tingkat, apa sudah harus punya mobil, setiap anggota keluarga harus sudah tersedia fasilitas sepeda motor misalnya. Dalam syariatan Islam, yang dimaksud dengan mampu itu adalah apabila seseorang sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok, baik sandang, pangan, papan maupun kewajiban-kewajiban yang lain. Ustaz, saya ini sebenarnya mampu tapi anak saya masih harus kuliah misalkan, masih harus menempuh di kedokteran, biayanya banyak. Kalau kita merujuk pada pendidikan, yang disyariatkan dalam Islam itu adalah qu anfusakum wa ahlikum naron. Pendidikan yang diwajibkan, yang dibebankan oleh kepala keluarga itu adalah pendidikan bagaimana supaya anggota keluarga itu tidak masuk neraka. Jadi tidak dipersyaratkan untuk dimasukkan ke kedokteran, tidak dipersyaratkan untuk dimasukkan ke teknik dan lain sebagainya. Pendidikan yang dibebankan, yang diwajibkan adalah pendidikan syara, yang dari pendidikan syara itu bisa membebaskan seseorang dari keterjerumusan terhadap neraka. Gampangannya gini Pak, Islam tidak mewajibkan kita mengkuliahkan anak yang butuh biaya besar-besar. Yang diwajibkan itu anak, istri, anggota keluarga, kita didik, kita bimbing, kita biayai untuk paham dengan kewajiban-kewajiban dia tentang yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil. Itu sesungguhnya. Tapi kalau memiliki kelebihan anggaran atau dana, kemudian mengkuliahkan anak di kedokteran, mengkuliahkan anak sampai di luar negeri dan lain sebagainya, tidak masalah. Asalkan kewajiban-kewajiban dasar itu tertunaikan. Boleh menyekolahkan anak sampai luar negeri, boleh sampai S2, S3, asalkan tidak meninggalkan kewajiban haji tadi. Untuk haji merasa belum mampu, tapi malah mengutamakan hal-hal yang sifatnya tidak wajib. Pendidikan kan wajib Ustaz, pendidikan wajib. Tapi dalam hal apa? Dalam hal tadi, dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum naron. Batasnya itu. Nah, kalau kemudian menyampingkan qu anfusakum wa ahlikum naron tadi itu, bela-belain sekolah teknik, sekolah yang mahal-mahal, ya
kemudian sampai menyampingkan kewajiban dasar yakni rukun Islam yang kelima, haji ini, maka jangan terkena satu hukum. Barang siapa yang telah mampu haji tapi dia tidak menunaikan, maka fal yamut insya'a yahudiyan atau nasraniyan, maka dia matinya boleh pilih akan mati sebagai status sebagai orang Yahudi atau sebagai orang yang Nasrani. Maka mengerikan, Pak. Batas kemampuan ini yang sering disalahpahami sehingga orang sering terjerumus dalam kekeliruan. Punya sawah meskipun tidak banyak, punya ini punya itu, tapi untuk haji merasa tidak mampu. Sekarang kalau daftar sekarang 40 tahun lagi, tidak usah ngurus itu, yang penting daftar saja. Atau kalau tidak mampu 25.500.000 atau berapa itu per orang, yang penting berazam. Kita sisihkan 1.000 2.000 dari penghasilan kita, berazam untuk daftar haji. Diniatkan kuat, kemudian action dengan nyata, meskipun 1.000 2.000 rupiah, actionkan itu, sehingga kita akan masuk insya Allah. Kalau itu tidak terpenuhi sampai kita mati, insya Allah Allah sudah mencatat niat dan usaha kita itu. Yang ikut kajian di musola itu sudah pernah kita paparkannya, seorang yang ingin mencapai pertaubatan, berjalan ingin menuju kampung pertaubatan, kemudian di tengah jalan meninggal. Mau ngaji di kampung pertaubatan sana, ingin taubat, sudah bunuh 100 orang, di tengah jalan meninggal, kemudian terjadi eker-ekeran malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian Allah memberi satu hakim malaikat lagi untuk mengukur itu jauh mana itu dari yang dituju sama yang ditinggal. Kemudian qadarullah, Allah merekayasa bumi untuk mendekat, bumi tujuan itu untuk mendekat gitu. Berarti Allah demikian memfasilitasi. Nah, akhirnya diukur, ya lebih dekat ke kampung tujuan hanya jarak sejengkal. Itu atas rekayasa Allah juga. Artinya apa? Ketika kita berazam untuk melakukan satu kebaikan, meskipun itu belum nyampe, tetapi sudah ada action melangkah ke sana, insya Allah sudah dihukumi sampai, Pak. Insya Allah. Seperti itu. Satu. Yang kedua, yang sudah nabung atau yang sudah daftar tapi belum dipanggil-panggil, tapi cek terohnya dapat pahala al-jannah tadi. Al-hajar mabrur laisa lahu jaza ila jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak bagi dia kecuali surga. Bagaimana mau bisa haji mabrur? Haji saja nggak keturutan, sudah nabung, sudah daftar tapi tak kepanggil-panggil. Ya sudah, kita cari pahala haji mabrur di tempat lain. Di sekitar kita ada musola, ada masjid. Nah, Nabi memberikan satu petunjuk, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempat sholatnya itu hingga terbit matahari dalam rangka berzikir, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya diberi pahala haji umrah kamilan, sempurna. Berarti haji umrah yang sempurna itu haji umrah yang apa? Yang mabrur. Maaf Pak, kalau seseorang berangkat ke tanah suci, berangkat haji secara fisik, itu kemungkinannya 2, ada yang mabrur, ada yang tidak. Kenapa ada yang tidak? Karena dinyatakan ada haji mabrur, berarti ada haji yang tidak mabrur, ada haji yang tertolak. Kemungkinannya itu. Kalau rukun-rukunnya sudah dipenuhi tapi ada niatan yang tidak pas, ini juga hajinya bisa tidak mabrur. Tetapi pahala amaliyah setiap pagi itu statusnya adalah pahala haji yang mabrur. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Dengan sedemikian kemudahan yang sudah diberikan, apakah lagi kita tidak memanfaatkannya? Syukur-syukur Allah sudah memberikan, menunjukkan kebesarannya. Seperti Bu Indri ini, mana? Belum daftar haji, belum. Tapi Allah sudah memberi jalan, menghendaki ikut seleksi perawat pendampingan haji. Alhamdulillah.
Ini karena kehendak Allah saja. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak mungkin itu. Nah, maka ditata niatnya dengan ya sebagai peran sebagai para medis ini sebagai peran sampingan lah. Niat tujuan utama adalah menyempurnakan rukun Islam, menjadi haji, memperoleh haji yang mabrur. Pelayanan kepada jamaah ini merupakan ibadah tambahan, insya Allah mendapatkan pahala lebih. Kalau yang lain-lain kalaupun sempurna ibadahnya mendapatkan haji mabrur. Nah, Bu Indri, kalau ibadahnya haji nanti sempurna, kemudian juga melaksanakan tugas dengan baik, selain mabrurah, selain mendapat gelar hajah mabrurah ini, hajaya haji yang mabrur ini, juga mendapat pahala besar dari pelayanannya kepada segenap jamaah. Bisa jadi pahala dari setiap orang yang dilayani kesehatannya oleh Bu Indri tadi itu akan juga mengalir kepada Ibu Indri, insya Allah. Doa kita sampai ke sana, mudah-mudahan tidak hanya selamat secara fisik berangkat dan pulang, tetapi juga Allah tata hati Ibu Indri untuk fokus. Ini perjalanan memang perjalanan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah, menyempurnakan rukun Islam. Adapun tugas-tugas tambahan ini sebagai ibadah tambahan, melayani sepenuh hati dengan sepenuh skill yang dimiliki untuk mengawal kesehatan para jamaah haji, dan itu menjadi pahala tambahan. Amin Allahumma amin. Ya Pak, ikhlas, mudah-mudahan kita maafkan Bapak Zaini, Ibu Indri tidak bisa datang ke rumah kita satu persatu karena kesibukannya, karena macam-macam tidak bisa datang satu persatu, maka mengundang kita semua untuk dimintai doa seperti ini, dipamiti, dimintai maaf. Dan ini adalah acara tasyakuran, bukan walimah. Kalau walimah ini sebenarnya merujuk pada satu, walimah itu hanya walimatul urus, hanya pernikahan, itu walimah. Datang, diundang, makan-makan sambil mengumumkan bahwa putra-putrinya telah menikah, dan itu wajib, hukumnya wajib datang. Nah, selain walimatul urus seperti itu, tidak ada kewajiban untuk datang. Jadi sunnah saja datang, dan alhamdulillah bapak-bapak lingkungan dan juga anak-anak asuh yatim ini diundang datang. Mudah-mudahan menjadi pahala yang besar juga buat para yang datang kita semua. Amin Allahumma amin. Ikhlas ya Pak, memaafkan Pak Indri, Bu Indri. Ikhlas ya, ikhlas, dan kita ikhlas juga doakan beliau supaya memperoleh sesuatu yang maksimal dari perjalanan ini. Selain pahala haji mabrur, juga pahala kebaikan memberikan pelayanan kesehatan bagi para jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa jannatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afaina isyaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, kami semua yang hadir memenuhi undangan Bapak Zaini, Ibu Indri di sini semua mengharap keharibaan, kebaikan di dunia dan akhirat ya Allah, keselamatan dunia akhirat kami semua ya Allah, kebaikan hidup mati kami kelak ya Allah, dan kebaikan kehidupan kami setelah kematian kelak ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terkhusus untuk Ibu Indri, Bapak Zaini sekeluarga yang kali ini hendak memenuhi panggilan-Mu ya Allah, terkhusus Ibu Indri, mudahkanlah di dalam menempuh perjalanan berangkat hingga pulangnya ya Allah, mudahkanlah di dalam melakukan tugas-tugas selama perjalanan ibadah hajinya ya Allah, tugas-tugas sebagai para medis yang diembankan negara oleh beliau ya Allah, dan Kau beri kemudahan untuk memenuhi semua rukun haji beliau ya Allah, sehingga kelak pulang Kau sematkan predikat haji mabrur kepada beliau Ibu Indri ya Allah. Ya Allah, berilah keberkahan atas ini semua kepada kami semua yang hadir, terutama keluarga Ibu Indri ya Allah. Jadikanlah ini semua sebagai doa bagi kami atas keselamatan, kebaikan, kemakburan haji Ibu Indri, sekaligus pengharapan atas kebaikan yang kami terima darimu ya Allah, untuk Kau mudahkan
mengikuti jejak. Bagi yang belum berhaji, berilah kesempatan untuk berhaji ya Allah. Bagi yang telah berhaji, berilah kesempatan untuk senantiasa mudah mengunjungi Makkah wal Madinahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah silaturahim kami ini semua, tasyakuran Bapak Zaidi, Ibu Idris semua sebagai amal soleh, sebagai tambahan ibadah kami, sebagai jalan untuk Engkau akui kami sebagai hamba-hamba yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.